Do that one dance, baby. That one dance. Ahlan wa sahlan bi khudurikum. Anak-anak, hari ini pada hari Selasa jam 7 kita melaksanakan mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 ya. Untuk itu sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita di hari kelak. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Selesai. Oke, anak-anakku kelas 10. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu bab 6. Ya, kalau kalian sudah mempunyai buku pegangan, LKS atau paket, silakan dibuka mengenai ibadah haji, memperkokoh persatuan dan kesatuan umat. Anak-anak, ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi ketika kita telah yang pertama membaca syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji bila mampu ya. Jadi memang ibadah haji ini telah memiliki kewajiban tertentu sebagai orang muslim yang dianggap telah mampu, baik itu kebutuhan secara fisik, baik itu mampu dalam keadaan fisik maupun secara finansial atau keuangan seperti itu ya. Jadi memang Allah telah mewajibkan kepada orang-orang yang mampu itu untuk melaksanakan ibadah haji sekali saja dalam seumur hidup untuk memperkuat, memperkokoh keimanan seseorang dan sebagai penyempurnaan keimanan seseorang itu ya. Oke, langsung saja. Pengertian haji. Nah, kita pahami dulu apa yang disebut dengan haji. Haji itu secara bahasa artinya sedang berziarah, mengunjungi, atau menuju tempat tertentu. Sedangkan menurut istilah, ziarah itu, haji itu adalah menziarahi, mengunjungi ke Baitullah atau rumah Allah yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah, dan juga mengunjungi sekitar-sekitar Mekah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Jadi haji itu artinya kita berkunjung atau kita berziarah ke Baitullah, rumah Allah yang letaknya di kota Mekah. Kemudian kita di sana untuk apa? Melaksanakan ibadah haji, yaitu ibadah yang sebelumnya itu telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya. Dan kemudian di sana di dalam kota Mekah kita bukan hanya melaksanakan haji saja, tetapi kita juga bisa melaksanakan umroh seperti itu. Nanti ada penjelasannya mengenai haji dan juga umroh. Itu memiliki perbedaan ya. Oke. Yang kedua, ibadah haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi muslim yang telah memenuhi syarat. Nah, jadi haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kali. Diwajibkannya hanya satu kali kepada umat muslim bagi yang mampu. Mampu dalam hal apa? Baik secara fisik maupun secara finansial atau keuangan. Nah, ini yang menjadi titik poin yang harus kita pahami. Jadi kalau haji itu diwajibkan hanya satu kali kepada umat muslim, ya. Kalau umroh itu terserah. Jadi tidak ada batasannya, tidak ada batasan maksimal, tidak ada batasan minimal, seperti itu ya. Ibadah haji, kita next dulu. Ini dalil terkait ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Artinya,
dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Nah, di sini merupakan dalil atau dasar hukum yang yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satunya. Ibadah haji itu sebelumnya sudah dilaksanakan pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sana sudah ada Ka'bah dulu itu ya. Dan surat ini sebelumnya sudah ditujukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian ketika Nabi Muhammad itu sudah turun dan Nabi Muhammad itu menjabat menjadi Nabi dan Rasul, sebagai Nabi dan Rasul, surat ini juga ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa melaksanakan haji kepada Nabi Muhammad beserta umatnya, seperti itu ya. Oke. Ini ada syarat dan rukun haji. Nah, ketika kita akan atau hendak melaksanakan haji, itu ada syarat-syarat tertentu dalam melaksanakan haji. Yang pertama, syarat ibadah haji itu beragama Islam. Tentu, kalau kalian ingin melaksanakan ibadah haji, yang pertama harus Islam dulu ya. Kemudian yang kedua, berakal sehat. Artinya tidak gila, tidak sadar, dalam keadaan sadar. Kemudian pikiran atau akal sehatnya itu berfungsi secara sempurna. Kemudian yang ketiga, balik itu dalam artian kalau perempuan itu ditandai dengan keluarnya haid, kemudian kalau laki-laki itu ditandai dengan keluarnya jangkun, kemudian mimpi basah. Yang keempat, merdeka. Artinya merdeka ini kalau dalam dulu pada saat zaman Nabi itu merdeka itu artinya ada budak yang mengikuti tuannya. Nah, itu nggak boleh melaksanakan haji. Dia harus merdeka dulu baru dia boleh melaksanakan haji. Itu pada zaman dahulu, pada zaman Nabi. Sekarang kan tidak ada ya. Kemudian istita'ah, yaitu mempunyai biaya untuk perjalanan, dan keluarga yang ditinggalkan mempunyai jasmani, kesehatan jasmani. Artinya istita'ah ini dia itu dianggap mampu. Istita'ah ini ketika seseorang akan melaksanakan haji, syaratnya dia itu harus sehat, keadaan jasmaninya itu harus sehat, kemudian dia harus mempunyai keuangan yang cukup atau finansial. Jadi tidak dianjurkan seseorang itu tidak melaksanakan ibadah haji apabila tubuhnya dia itu tidak mampu secara fisik, dan kemudian dia tidak punya uang secara lebih, tidak punya uang yang cukup. Jadi dia tidak dianjurkan untuk melaksanakan ibadah haji ya. Kemudian untuk para muslimah ada persyaratannya, yaitu khusus harus disertai mahramnya atau orang yang dapat dipercaya untuk menemani sepanjang perjalanan ke kota Mekah. Nah, itu ya, ada syarat ibadah haji. Kemudian rukun haji, Ibu nanti akan memberikan video juga mengenai rukun haji. Nanti biar kalian juga bisa menghafal sambil membayangkan bagaimana tata cara atau rukun-rukun seseorang itu melaksanakan ibadah haji ya. Yang harus kalian pahami dulu, diingat-ingat, yang pertama itu nanti ihram. Yang pertama ihram, jadi memakai pakaian putih yang seperti lembaran kain yang panjang, kemudian diikatkan kepada kaum pria biasanya. Kalau perempuan tidak memakai ihram ya. Kemudian biasanya kalau jahitannya itu, kalau umpamanya pakaian sudah dia itu berihram, dia nggak boleh pakai pakaian yang berjahit. Jadi nggak boleh ada jahitan di situ. Jadi mungkin celana dalamnya itu harus dilepas dan harus memakai memang kain khusus untuk
berihram, jadi nggak boleh pakai pakaian yang berjahit seperti itu. Kalau perempuan cukup memakai mukena, ya. Kemudian wukuf di padang Arafah, yaitu pada dimulai dari tergelincirnya matahari, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar 10 Zulhijjah. Ini wukuf di padang Arafah. Kemudian yang nomor 3 yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i, lari-lari kecil dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kemudian tahallul, yaitu mencukur rambut minimal 3 helai. Kemudian tertib artinya melakukan rangkaian prosesi ibadah haji itu secara berurutan dan secara benar, ya. Yang pertama, ingat-ingat, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Saya lagi, ada 6 ya. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Oke. Do that one dance, baby. That one dance. Nomor 4.4, mampu. Apa yang disebut dengan mampu? Mampu adalah pertama sehat jasmani, jadi dia tidak sakit-sakitan dan jasmaninya sehat. Yang kedua, aman dalam perjalanan, jadi tidak ada pertempuran, tidak ada perang dan sebagainya, baik perjalanan pulang pergi aman. Yang ketiga, memiliki biaya haji umroh serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Dan jangan sampai mampu ini, ketika dia mampu berangkat haji, maka akan tetapi keluarganya posisi tidak punya uang atau tidak bisa meninggali nafkah keluarga yang ditinggalkan, maka kategori tidak mampu apabila seperti itu. Oke, sahabat rumah belajar, bisa dipahami syarat wajib haji. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sahabat rumah belajar, kita masuk kepada rukun haji. Sahabat rumah belajar, rukun haji itu yang pokok ada 6. Ada 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang terakhir nomor 6 tertib. Sahabat rumah belajar yang budiman, mari kita lihat dulu apa sih pengertian rukun haji. Karena ada rukun haji, ada wajib haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Oleh karena itu harus mengulangi lagi pada waktu yang lain. Ini yang paling pokok. Jadi sahabat rumah belajar, apabila sahabat mau ibadah haji, sudah datang ke Mekah dan sebagainya, ke Mekah Al-Mukarramah, pastikan rukun ini dikerjakan. Apabila tidak, maka hajinya tidak syah dan harus mengulangi di tahun berikutnya, karena haji hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Oke, kita mulai dari ihram. Apa sih yang disebut ihram? Sahabat rumah belajar, ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh, atau keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Jadi pakai pakaian ihram, sahabat sekalian. Kemudian apa yang disebut dengan wukuf? Wukuf adalah hadir dan berada di Arafah, dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari. Wukuf hanya di tempat yang disebut Arafah. Wukuf di Arafah, yang di sana ada Jabal Rahmah dan sebagainya. Oke, berikutnya tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang bertawaf. Nah, ini tawaf mengelilingi Ka'bah ini. Yang keempat, sa'i. Apa yang disebut sa'i? Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ini termasuk rukun haji. Yang kelima, tahallul. Apa yang disebut tahallul? Tahallul adalah memotong rambut, yaitu melepaskan diri dari ihram haji sudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Nah, yang terakhir, tertib. Tertib adalah mengerjakan semua rukun secara urut dari rukun pertama sampai terakhir, tidak boleh diacak. Itu pemirsa, sahabat rumah belajar yang budiman,
tentang rukun haji. Rukun haji sekali lagi ada 6. Pertama ihram, kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, kelima tahallul, dan 6 tertib. Oke. Berikutnya kita akan langsung ke jam. Wajib dan sunnah haji. Rukun haji sudah, wajib dan sunnah haji. Mari kita lihat, sahabat. Sahabat rumah belajar, sedangkan wajib haji pengertiannya adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan dam dan ibadah hajinya sah. Jadi sahabat rumah belajar yang budiman, bedanya wajib haji dan rukun haji. Kalau rukun harus dikerjakan, apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Sedangkan wajib harus dikerjakan, tapi kalau ditinggalkan maka boleh diganti dengan dam atau denda. Hajinya tetap bisa sah. Oke, wajib haji ada 6 sahabat rumah belajar. Yang pertama ihram dari mikot. Jadi ihram dari mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Yang kedua mabit atau bermalam di Musdalifah. Di Musdalifah sambil di sana itu mengumpulkan kerikil-kerikil, 7 kerikil masing-masing untuk melempar jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah di wajib berikutnya. Dan yang keempat mabit bermalam di Mina, daerah Mina. Yang kelima meninggalkan larangan-larangan haji. Kemudian yang keenam tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sedangkan berikutnya sunnah haji. Sunnah haji yang pertama adalah memakai kain berwarna putih. Yang kedua melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf selamat datang. Yang ketiga membaca zikir ketika tawaf. Yang kelima membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melempar jumroh akobah. Lafaz talbiyah berikutnya ini adalah pertama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salat 2 rakaat setelah tawaf. Ini adalah bagian dari sunnah haji. Oke anak-anak, jadi itulah tadi penjelasan dari Ibu mengenai ibadah haji. Minggu ini kita akan membahas tentang haji dan minggu depan kita akan membahas tentang umrohnya. Ya, jadi intinya kita nanti 2 pertemuan kita akan menghabiskan materi haji dan juga umroh. Ya, oh ya, ketika kita melaksanakan haji itu nanti kita ketika tawaf kita membaca lafaz talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wa lakal mulk la syarika lah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lah. Ya. Oke, sekian dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Nanti tugasnya akan Ibu bagikan di Google Classroom. Jadi tugasnya nanti merangkum saja ya, untuk memberikan catatan kepada kalian di bukunya agar kalian juga paham dan juga ingat gitu ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.